Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat senikmat-nikmatnya yang Allah berikan di karunia yang paling besar, yaitu kita bisa menunaikan sahur, sholat qobliyah dan sholat subuh berjamaah yang insya Allah pahalanya disebutkan dalam hadis sebesar langit dan bumi serta isinya, dan kita berharap itu adalah karunia yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan insya Allah hari-hari yang telah kita lewati, terutama pada bulan yang mulia dan bulan agung adalah bulan Ramadan 1447 Hijriah. Orang tua kami, jamaah Masjid Baitus Salam, bapak-bapak yang hebat dari awal, Pak Haji Mulus, Pak Haji Burhan, Pak Haji Pamuk, Pak Jai, ada Pak Darta, jamaah yang lain serta ibu-ibu yang hebat dari awal mengikuti dars taklim daripada hajian di pagi hari yang insya Allah ini adalah bekal untuk kita menata hidup di kemudian hari, dan ini adalah suatu keberkahan umur daripada umat Nabi Muhammad SAW hadir di majlis-majlis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW taman-taman surga. Seperti inilah majlis yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, menjadikan bahwasannya yang hadir di tempat seperti inilah disebutkan taman-taman surga. Semoga kita mendapatkan taman surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami, Bapak Ibu Masjid Jamaah Baitus Salam yang insyaallah dirahmati oleh Allah, beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan, Pak Haji, kalau umpamanya sholat sunnah itu saya khawatir masuk di waktu yang diharamkan oleh Allah. Jadi saya agak ramah, takutnya saya bukannya dapat pahala tapi malah dapat dosa karena melakukan ibadah yang tidak pada waktunya. Ada lagi yang tanya, Pak Haji, kalau sujud sahwi dilakukan pada waktu kapan sih? Saya pernah sholat sendiri, kadang ada aja gangguan. Ini sholat zuhur udah 2 rakaat, 3 rakaat. Nah, baiknya gimana Pak Haji yang diambil? Setelah saya buka lagi, ada di kitab Matan Safinatun Najah, kebetulan itu babnya berdampingan. Bab yang pertama yang tadi ditanyakan adalah waktu yang diharamkan untuk melakukan ibadah, dan ada fase sujud sahwi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berbagi ilmu. Insya Allah pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh jamaah barangkali dijawab pada pagi hari ini. Hadirin jamaah, orang tua kami Masjid Baitus Salam yang dirahmati oleh Allah, pada bab waktu yang diharapkan untuk beribadah, yaitu pada bab
pada kitab Safinatun Najah itu dibuka pada halaman 18, faslun tahrurus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarin. Waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, ternyata sholat di situ yang dimaksud dalam syariat itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak yang gimana Pak? Sholat sunnah yang ujuk-ujuk melakukan sholat sunnah. Sebagai sunnatan lillahi ta'ala. Jadi tidak ada sebab, tidak ada akibat. Ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala aja, itu namanya sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah rawatib yang dilakukan yaitu pada waktu qobliyah dan ba'diyah itu bisa dilakukan kapan saja. Ada yang bertanya lagi, Pak Haji, saya kalau subuh itu bawaannya mules. Bila saja kalau mau sholat subuh, azan subuh, terus saya mules. Jadi ketika azan selesai, semestinya ke masjid dapat sholat sunnah qobliyah yang pahalanya besar. Jadi ke kamar mandi. Akhirnya sholat sunnah qobliyah subuhnya tidak didapatkan. Gampang gitu. Itu udah ijma' ulama. Dibolehkan sholat sunnah qobliyah setelah melakukan sholat subuh. Tidak ragu-ragu lagi, dibolehkan asalkan keadaannya tadi ada darurat. Jangan dimalas-malasin. Kata ulama boleh habis sholat subuh qobliyah subuh, nanti aja deh sholat sunnah qobliyahnya habis sholat subuh. Ya, karena tadi ada hajat. Kalaupun waktunya longgar, lebih baik dikerjakan sebelum sholat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi disebutkan waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah, ternyata sholat sunnah mutlak itu terdapat di 5 waktu. Yang pertama, fi khamsati awqatin 'inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhi. Yang pertama, tidak dibolehkannya sholat sunnah tersebut saat terbitnya matahari sampai seukuran anak tombak. Jadi ketika matahari terbit kira-kira jam 5.40 itu dikasih waktu. Kalau fisiknya daripada matahari tersebut sekiranya naik 1 tombak atau sekiranya antara dataran bumi dengan matahari tersebut bisa dimasukin matahari lagi. Maksudnya kira-kira saja. Pak Haji, saya bingung kalau umpamanya pakai fisik mataharinya. Kira-kira ijma ulama kalau dipakai waktu kira-kira 10 sampai 15 menit. Jadi terbitnya matahari. Itu ketika terbit matahari kira-kira 10 menit itu tidak boleh melakukan sholat sunnah tadi. Itu adalah waktu yang dilarang. Yang pertama itu. Yang kedua, wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Waktu istiwa itu ketika matahari pas di atas kepala. Umpamanya kira-kira kalau zuhur itu waktunya jam 12. Tapi itu waktunya sangat cepat sekali, kira-kira hanya 1-2 detik saja, dan itu kebanyakan tidak banyak yang melanggar karena waktunya sangat cepat. Kira-kira pas mau bertemu azan zuhur, itu juga waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Jadi ada 2 tadi, yang pertama ketika matahari terbit, yang kedua ketika matahari pas di atas kepala yang disebut waktu istiwa, dan yang ketiga adalah wa indal istirah hatta taghrub, waktu menguning matahari saat menjelang maghrib. Kalau umpamanya maghrib jam 6, kira-kira jam 5.30 kan warnanya kuning itu tadi. Nah, disitulah tidak boleh disarankan untuk sholat. Tapi saya terlalu rajin sholat asarnya belum melakukan. Kalau sholat wajib tetap
bukan wajib dilakukan. Yang ini yang dilarang sholat sunnah. Tapi boleh melakukan sholat asar. Ini waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnahnya. Itu ketika matahari sudah terbenam di ufuk barat, sudah warnanya oranye kuning gitu, itu menjelang maghrib kira-kira setengah jam itu tidak boleh melakukan sholat. Yang keempat adalah wa ba'da sholat subhi hatta tatlu'a asy-syamsu. Setelah kita nih, seperti waktu yang sekarang kita sedang duduk ini, setelah waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu tidak boleh dilakukan pagi. Tapi saya belum sholat subuh, belum sholat subuh dia juga ya tetap melakukannya. Ini diharamkan bagi yang setelah melakukan sholat subuh, tidak ada sholat sunnah setelahnya. Kecuali tadi yang ada darurat, yang tadi diceritakan yang tadi awal ditanyakan oleh jamaah yang tadi karena darurat sering buang air ketika menjelang sholat subuh sehingga qobliyahnya tertinggal, tapi jamaahnya tetap. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah yang dilarang waktunya adalah wa ba'da sholatil asri hatta taghrubu, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak pada waktu setelah sholat asar, yaitu waktu asar sampai terbenamnya matahari. Berarti kalau umpamanya sholat sunnah tahiyatul masjid gimana? Nah, disitulah tadi di awal disebutkan allati laisa laha sababun mutaqaddim, kecuali sebabnya yang mendahului atau mengiringi. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sebabnya mengiringi. Datang ke masjid langsung sholat sunnah, berarti sebabnya karena kita datang masuk ke masjid, itu namanya sebabnya mengiringi. Boleh kapan aja dilakukan, tidak termasuk di dalam waktu yang tadi disebutkan. Lalu yang sebabnya di depan apa lagi? Contohnya adalah sholat seperti sholat qadha. Sholat qadha itu kita umpamanya sholat zuhur kita tidur pada jam 11. Karena tidurnya kelelahan, kecapean, bablas sampai jam 3.30 waktu asar. Berarti sholat zuhurnya ketinggalan. Maka setelah asar itulah wajib sholat qadha, sholat zuhur. Bisa dimengerti Bu? Jam 11 tidur, setengah 12 menjelang zuhur tidur, sampai asar tiba jam 3.30, sampai setelah asar baru dia bangun. Maka bergegaslah sholat qadha zuhur langsung sebabnya apa? Karena sebabnya sudah mendahului, maka walaupun waktunya diharapkan oleh Allah untuk sholat setelah asar, tapi karena sebabnya mendahului, meninggalkan sholat zuhur karena ketiduran, maka dibolehkan sholat dan diwajibkan, namanya sholat qadha. Sholat qadha itu apa sih? Sholat qadha adalah sholat wajib yang tidak pada waktunya. Sholat sunnah juga sama, yang tadi cerita di awal juga namanya sholat sunnah qadha subuh tidak pada waktunya, yaitu setelah subuh, itu juga namanya sholat qadha. Jadi kalau umpamanya sebabnya mengiringi seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah syukrul wudu, itu kan setelah sholat kita punya wudu lantas langsung sholat, itu sebabnya mengiringi, maka dibolehkan kapan saja dilakukan. Atau tadi yang sebabnya mendahului, kita ketinggalan sholatnya, maka wajib diqadha. Tadi habis sholat nanti kodonya besok aja deh. Iya besok kalau umpamanya dikasih waktu umur panjang. Kalau umpamanya umurnya tidak panjang, maka kita meninggalkan sholat wajib dosa. Dan ini dalilnya sahih. Kisahnya suatu ketika Nabi Muhammad kedatangan tamu.
habis sholat zuhur belum melakukan sholat sunnah ba'diyah sampai asar tiba kelupaan. Jadi Nabi Muhammad itu hidupnya itu gambaran nanti yang akan terjadi pada umatnya, dan ini pasti terjadi pada kita. Setelah sholat asar masuk, Nabi Muhammad belum melakukan sholat ba'diyah zuhur, maka ba'diyah zuhurnya dikerjakan setelah sholat asar. Boleh. Dan jadi sholat sunnah rawatib jangan sampai ditinggalkan, walaupun kita uzur sakit, entah kelupaan, entah ketiduran, harus tetap dilakukan. Berapa jumlah sunnah rawatib yang wajib dilakukan, yang sunnah dan sunnah muakkad dilakukan? Qobliyah subuhnya, qobliyah subuhnya 4 rakaat, 2-2. Ba'diyah zuhurnya 2. Jadi berapa tuh? 4 tambah 2 6. Ba'diyah maghribnya 2 8. Ba'diyahnya isya 2 10. Dan qobliyahnya subuh 2. Jadi 12. Sholat sunnah rawatib yang baik dalam hidup kita jangan sampai ditinggalkan, sampai pahalanya besar. Kalau kita ketinggalan dengan uzur syar'i, maka bisa dikodok pada waktu setelahnya. Baik, jelas Bu? Jelas Pak ya? Jadi sholat sunnah rawatib yang tadi 12 rakaat dalam satu hari, kalau bisa karena pahalanya besar, tingkatannya setelah sholat fardu jangan sampai ditinggalkan. Hatta kita bertemu dengan sholat tarawih habis isya langsung melakukan sholat tarawih, itu berarti orang atau jamaah tersebut tidak pernah ngaji, karena sholat sunnah ba'diyah isya tingkatannya lebih tinggi daripada sholat sunnah tarawih. Jadi jangan sampai melakukan sholat tarawih dulu sebelum melakukan sholat sunnah ba'diyah isya, karena tingkatan sholat sunnah ba'diyah isya lebih tinggi daripada sholat tarawih. Jangan sampai ditinggalkan. Semoga kita mendapatkan umur yang berkah dengan melakukan sholat sunnah rawatib, jangan sampai ketinggalan. Ibu-ibu serta bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas tadi pertanyaan yang kedua, ada yang menanyakan, Pak Haji, saya kalau umpamanya sholat zuhur, sholat yang sendiri yang nggak ada suara, sholat asar, itu sering melayang-layang, tidak fokus, tidak terlalu khusyuk. Makanya kadang saya bingung, udah rakaat kedua atau rakaat ketiga nih? Pernah mengalami Pak ya? Pernah ya? Pernah alami itu? Kalau umpamanya sholat sendiri banyak, kalau sholat jamaah insya Allah enggak, karena sholat jamaah itu orangnya banyak, jadi saling mengingatkan. Ketika imamnya itu lupa, pasti makmum di belakangnya mengingatkan. Ini kebanyakan pada sholat yang sendiri, baik itu sholat sunnah, tapi kebanyakan sholat yang banyak jumlahnya rakaatnya, itu sholat zuhur, sholat asar. Jadi bagaimana Pak Haji kalau umpamanya saya ingatnya pada rakaat kedua itu udah 3 rakaat? Maka yang diambil baiknya adalah kita telah melaksanakan 2 rakaat. Kalau begitu, kalau umpamanya 4 rakaat salat zuhur, berarti tinggal nambah berapa rakaat lagi? 2. Jangan sampai ketika kita ragu ini rakaat yang kedua atau ketiga. Kalau kita ngambil ketiga, nambah 1 rakaat, takutnya terjadi itu baru 2 rakaat, tambah 1 berarti rakaat jumlah rakaat sholat zuhurnya berapa? 3. 2 tambah 1 3. Ketika kita ragu pada jumlah 2 atau 3 rakaat yang telah kita kerjakan, maka ambil yang sedikit. Saya baru 2 rakaat, tinggal nambah 2. Dipastikan insya Allah rakaatnya tidak berkurang. Tapi ketika ada keraguan tersebut, maka sunnahnya adalah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan sebelum salam, dan itu terjadi ada penyebabnya. Yang pertama, dalam bab
Asbab sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi ada empat. Arba'atun. Yang pertama, tarku ba'di min ab'adis salat atau ba'dil ba'd. Meninggalkan sunnah ab'ad atau sunnah yang berat. Sunnah yang berat itu maksudnya apa Pak Haji? Dalam rukun sholat yang 17 dalam sholat kita itu ada sunnah-sunnah yang berat. Maksudnya sunnahnya pahalanya besar. Kalau ditinggalkan sangat sayang dalam beribadah. Yang pertama contohnya kita meninggalkan tasyahud awal pada sholat maghrib rakaat kedua, tasyahud awalnya 12 langsung naik berdiri rakaat yang ketiga. Sholatnya sah enggak? Sholatnya sah enggak? Sah. Karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Ketika meninggalkan sholatnya sah, tapi disunnahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Bacaannya apa Pak Haji? Sujud sahwi, bacalah tasbih seperti kita sujud seperti biasa, tidak menghafal. Yang penting ada bacaan subhanallah, subhanallah, subhanallah atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad dalam sholat, sunnah yang berat. Contohnya tadi meninggalkan tasyahud awal pada rakaat kedua, lupa tidak melakukannya, maka disunnahkan untuk menyempurnakan sholat kita mendapatkan pahala wajib itu melakukan sujud sahwi. Contohnya apa lagi Pak? Kalau mamanya sunnah apa? Duduk termasuk sunnah sholawat kepada Nabi. Ini pada rakaat kedua ya. Duduk juga itu sunnah apa? Ketika lupa bersolawat kepada Nabi, rakaat tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung berdiri rakaat ketiga. Itu juga meninggalkan sunnah. Ketika rakaat kedua Bu ya, rakaat kedua asyhadu an la ilaha illallah. Lantas tidak membaca sholawat kepada Nabi, itu juga meninggalkan sunnah. Sholatnya sah, tapi disarankan untuk melakukan sujud sahwi. Lantas apalagi Pak Haji yang menjadikan kita melakukan sujud sahwi? Membaca keluarga Nabi di tasyahud akhir, pada tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung salam. Tidak ada wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatnya sah, tapi disarankan sunahkan untuk sujud sahwi. Pak Haji, kok tadi Pak Haji langsung dari sholawat kepada Nabi salam sih? Emang begitu? Enggak. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad. Oh, tidak melakukan atau tidak membaca sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahimiyah dalam sholat hukumnya sunnah. Makanya dalam imam tarawih ada tahiyat akhirnya cepat ya. Itu karena bacaannya sampai sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Memang yang difardukan sampai situ. Allahumma sholli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salatnya sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan membaca sholawat Ibrahimiyah. Karena tadi salawatnya sampai kepada keluarga Nabi saja. Ya, itu yang dinamakan rukun sholat. Salawat langsung salam. Tapi disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi lagi tadi. Sebelum salam. Lantas apalagi kunut.
kita yang mazhab Syafi'i, memegang mazhab Syafi'i, berpegang kepada Syafi'iyah, kunut hukumnya wajib, baik sholat jamaah maupun sendiri. Ketika tertinggal kunutnya, lupa tidak baca kunutnya, maka disunnahkan untuk sujud dua sahwi sebelum salam, dua sujud dengan membaca subhanallah. Kunut, kalau hafal kunut gimana Pak Haji? Yang penting kita berdoa pada saat iktidal. Doa yang paling mudah apa Pak Haji? Doa sambil jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sholat sendiri, kunutnya lupa atau belum hafal, maka doa angkat tangannya berkunut dengan doa satu kali. Apa tadi Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sah kali sah. Berdoa. Yang penting kunut. Kalau tidak apa, kalau jamaah sih mati di Masjid Baitul Salam wajib kunut. Imamnya lupa, kita sholat sendiri lupa, sunnah melakukan sujud sahwi. Apalagi Pak Haji, banyak ternyata ya sholat sunnah apa ketika kita melakukan sholat fardu. Ada lagi ketika sholat setelah kunut ketinggalan juga. Wassalamualaikum terakhir itu kan wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakatuh. Itu ketinggalan sampai juga disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ketika sholawatnya ketinggalan. Jadi ketika tadi membaca kunutnya tidak hafal, membaca doa sambil jalan, akhirnya juga harus membaca sholawat wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa barakatuh. Harus terbaca ketika kunut. Dan yang kedua yang disunahkan untuk melakukan kunut, melakukan sujud sahwi adalah yang kedua asani fi'lu ma yabqulu 'amduhu wa la yabqulu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Menjalankan atau melakukan sesuatu kalau dilakukan batal atau dilakukan tidak sengaja. Ini berkaitan dengan rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan pekerjaan. Melakukan sesuatu kalau dilakukan batal. Contohnya apa? Dalam sholat, ketika kita sholat menambah gerakan yang tidak pada gerakan waktu sholat, itu juga kita harus sujud sahwi ketika sebelum salam. Yang ketiga adalah naqlu rukni qauli ila ghairi mahalli, memindahkan rukun qauli tidak pada tempatnya kecuali takbiratul ihram dan salam. Rukun qauli yang diucapkan ketika sholat ada 5. Yang pertama Allahu Akbar, itu wajib. Terus Al-Fatihah wajib. Yang ketiga itu tahiyat akhir sholat wajib. Terus salawat kepada Nabi wajib. Yang keempat, yang 5 salam. Tapi ketika takbiratul ihram dan salam itu tidak mungkin dipindahkan. Ada nggak yang takbiratul ihramnya pertengahan daripada sholat? Nggak ada. Tapi Al-Fatihah bisa dilakukan ketika dia sedang sujud bacanya Al-Fatihah, karena dia mungkin sedang melamun atau mungkin terlalu soleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ingat berarti itu bukan bacaan pada tempatnya, sholatnya sah, tapi disunahkan untuk sujud sahwi pada waktu sebelum salam. Rukun lagi yang tadi selain daripada takbiratul ihram dan salam. Kalau salam nggak mungkin lupa karena waktu tempatnya di paling akhir. Sholawat kepada Nabi. Contohnya karena dia gemar bersolawat,
pada waktu setelah Al-Fatihah dibaca dia sholawatan. Sholatnya sah, tapi dia juga harus melakukan sujud sahwi sunnah di akhir sebelum salam karena telah memindahkan rukun qauli, rukun yang diucapkan tidak pada tempatnya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah warrabi iqamu rukni fi'li ma'a ihtimali ziyadah, melakukan rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan pekerjaan tapi mungkin sekali itu tambahan atau kelebihan. Dan itu yang tadi ditanyakan oleh salah satu jemaah kita yang berkaitan dengan kelebihan rakaat pada waktu sholat. Maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi ketika kita melayang-layang tidak khusyuk atau belum enggak khusyuk pada sholat dengan sesuatu yang meninggalkannya sunnah dan lupa jumlah rakaat, itu maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu 4 keadaan sebab-sebab yang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu sujud 2 kali yang dilakukan sebelum salam dengan membaca bacaan tasbih. Jadi saya misalnya cuma subhanallah boleh, nggak harus subhanallah Rabbiyal a'la wa bihamdihi, tidak, subhanallah bangun duduk langsung sujud lagi, yang kedua langsung bangun lagi langsung sah, tidak ada bacaan lagi, setelah bangun dari sujud langsung sah duduk salam. Tadi saya pernah dengar itu bacaannya itu subhana man la yanamu wa la yashkur, maksudnya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Saya pernah baca begitu dan saya pernah doa seperti itu. Boleh nggak? Boleh, karena ada kalimat subhanallah di depannya. Tapi itu bukan hadis, bukan doa yang diajarkan oleh Nabi, hanya yang diajarkan daripada ulama. Boleh membaca subhanallah wala. Sekali lagi itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi diterima atau boleh karena ada kalimat subhanallah pada bacaan doa yang tadi. Alhamdulillah kita telah mendapatkan garis pada pagi hari ini 2 kajian, yaitu waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah dan sholat sunnah yang kita ketinggalan, dan sholat fardu tentunya na'udzubillah kita pernah melakukannya dan kita wajib mengqodoknya. Semoga kita bisa menambal sesuatu yang kita ketinggalan dengan tidak sengaja atau belum sampai kita mendapatkan ilmunya, sehingga pada pagi hari ini kita mendapatkannya, kita mengingat lagi sholat fardu yang mana yang telah kita tinggalkan, wajib diqodok. Sekali lagi semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk tidak sekali-kali meninggalkan sholat fardu. Bahkan kita mampu melakukan sholat sunnah rawatib yang tadi 12 rakaat dalam sehari, sehingga Allah berikan kemudahan dalam hidup dan Allah berikan pahala yang besar untuk kita pulang nanti di akhirat, yang sebelumnya ditutup dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari segala pagi ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiqina wa maulana Muhammad al-bashir wal nazir alladzi tanfatihu bi abwabil khair wa tanfalihu bi abwabil syarr wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-ahyari. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan hani'atan wa maitatan sawiyah wa maradan ghairu mahzun wa la fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya Allah siyamana wa qiyamana wa tilawatil qur'ana bi qadri innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana a'tik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar
إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.